Akan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh pelatih Bapak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak 네, 지금은 뭐 마음 편하게 지내지 못하고요. 그냥 집에서 그냥 뭐 소홀거리 하면서 그냥 잘 쉬고 있습니다. 오늘 어쨌든 그 월드컵 4차 예선이 끝났는데 사실상 감독님이 4차 예선에 사실 올려놓고 나오신 거잖아요. 그래서 네. 감독님이 보시기에 조금 더 좀 감정이입이 많으셨을 것 같은데. Erick Thohir ajak Sintayong langsung bertemu Presiden Prabowo, usai kembali melatih timnas Indonesia. Pagi yang cerah menyelimuti Jakarta ketika kabar besar itu menggemparkan publik sepak bola nasional. Setelah resmi menandatangani kontrak baru dan kembali menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong langsung dijadwalkan mengikuti agenda penting bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan itu bukan sekadar seremoni, melainkan simbol komitmen dan sinergi antara pemerintah, federasi, dan pelatih dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Kabar ini segera menyebar luas dan menjadi topik utama di berbagai media nasional. Bagi publik, momen ini terasa istimewa, setelah bertahun-tahun sepak bola Indonesia berjuang mencari arah. Kini ada kesatuan visi dari pucuk tertinggi negara hingga ruang ganti tim nasional. Pagi itu, rombongan resmi PSSI bergerak dari Kompleks Gelora Bung Karno menuju Istana Merdeka. Di dalam mobil, Erick Thohir duduk berdampingan dengan Sintayong. Keduanya tampak berbincang serius sambil mempersiapkan agenda pembicaraan dengan Presiden Prabowo. Erick membawa serta dokumen strategi pengembangan jangka panjang sepak bola nasional, termasuk rencana pelatihan, pembangunan infrastruktur, serta pembinaan pemain muda. Sementara Sin menyiapkan laporan teknis tentang program latihan dan arah taktik yang akan dijalankan setelah dirinya resmi kembali melatih timnas Indonesia. Setibanya di istana, rombongan disambut oleh pasukan pengamanan presiden dan protokol kepresidenan. Di halaman depan, bendera merah putih berkibar megah, sementara di sisi kanan berdiri bendera PSSI. Simbol bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan awal kolaborasi besar demi kejayaan Garuda. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Erick Thohir dan Sintayong dengan senyum lebar dan jabat tangan hangat. Dalam suasana yang penuh semangat, beliau mengungkapkan kebanggaannya atas komitmen pelatih asal Korea Selatan itu yang bersedia melanjutkan perjuangan bersama Indonesia. Erick memperkenalkan Sin sebagai sosok yang bukan hanya pelatih, tetapi juga pembentuk karakter bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Prabowo terlihat antusias, bahkan sempat menepuk bahu Sin sambil tersenyum lebar, gestur yang menggambarkan rasa hormat dan apresiasi dari pemimpin tertinggi negara kepada pelatih yang telah berkontribusi besar bagi bangsa ini. Pertemuan di Istana Merdeka itu menjadi momen penting yang menegaskan bahwa pembangunan sepak bola nasional kini menjadi bagian dari agenda besar negara. Presiden Prabowo dikenal sebagai sosok yang mencintai olahraga dan memandang sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Erick Thohir menjelaskan rencana besar PSSI di hadapan Presiden, mulai dari pembenahan sistem kompetisi, pembinaan usia muda, hingga persiapan timnas menghadapi ajang besar seperti Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Sintayong adalah bagian penting dari strategi tersebut, bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek jangka panjang bagi filosofi permainan timnas. Presiden Prabowo mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan penuh. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah siap membantu melalui penguatan fasilitas latihan, pengembangan akademi, serta dukungan finansial yang dibutuhkan untuk memastikan timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Bagi Sintayong,
undangan langsung bertemu Presiden merupakan bentuk penghargaan yang luar biasa. Selama karir kepelatihannya, jarang sekali ia mendapatkan perhatian sebesar ini dari pemimpin negara tempat ia bekerja. Shin memandang pertemuan tersebut bukan hanya sebagai kehormatan pribadi, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membawa nama Indonesia lebih tinggi di dunia sepak bola. Ia merasa bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Presiden dan Erick Thohir adalah amanah yang harus dijaga dengan kerja keras, disiplin, dan hasil nyata di lapangan. Dalam suasana penuh rasa hormat, Shin menyerahkan sebuah jersey timnas merah bernomor punggung 1 yang bertuliskan nama Prabowo. Serah terima itu berlangsung di ruang tengah istana, disaksikan oleh jajaran kabinet dan staf PSSI. Tepuk tangan meriah pun menggema, simbol persatuan antara negara dan olahraga yang menjadi kebanggaan rakyat. Setelah sesi seremonial selesai, Erick Thohir memaparkan visi besar yang kini menjadi fokus utama PSSI. Ia menegaskan bahwa untuk membangun tim nasional yang tangguh, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Erick menjelaskan bahwa kepemimpinan Shin Tae-yong telah membuktikan efektivitasnya. Di bawah arahannya, Indonesia tidak hanya mengalami peningkatan prestasi, tetapi juga perubahan kultur sepak bola. Para pemain kini lebih disiplin, percaya diri, dan berani bermain melawan tim-tim besar Asia. Ia meminta dukungan penuh dari Presiden untuk memperkuat struktur sepak bola nasional, termasuk rencana pembangunan pusat pelatihan modern bertaraf internasional yang akan menjadi markas tetap Timnas Indonesia. Fasilitas itu akan menjadi tempat bagi Shin Tae-yong dan tim pelatihnya mengembangkan strategi jangka panjang tanpa harus berpindah-pindah tempat latihan seperti sebelumnya. Presiden Prabowo menyambut gagasan tersebut dengan penuh semangat. Ia menilai langkah itu sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul di bidang olahraga. Pertemuan antara Erick Thohir, Shin Tae-yong, dan Presiden Prabowo bukan hanya urusan teknis sepak bola. Lebih dari itu, pertemuan tersebut mencerminkan sinergi tiga pilar utama bangsa, pemerintah sebagai pendukung kebijakan, federasi sebagai pelaksana program, dan pelatih sebagai pelaku perubahan di lapangan. Di mata publik, momen ini menjadi simbol bahwa Indonesia kini serius menatap masa depan sepak bola. Tidak ada lagi perpecahan antara federasi dan pemerintah, tidak ada lagi pergantian pelatih yang mendadak tanpa arah. Semuanya bergerak dalam satu jalur yang jelas, membangun kejayaan Garuda di pentas dunia. Media internasional pun mulai melirik langkah ini. Beberapa portal berita olahraga Asia menyebut bahwa kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Shin Tae-yong merupakan model baru dalam manajemen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Mereka melihat adanya keseriusan luar biasa dari Indonesia dalam membangun fondasi kuat bagi generasi sepak bola masa depan. Antusiasme publik dan pemain. Sementara itu, di luar istana, ratusan supporter menunggu dengan penuh semangat. Mereka membawa bendera, poster, dan spanduk bertuliskan, Garuda kembali terbang tinggi. Suara sorakan menggema ketika rombongan PSSI keluar dari gerbang Istana Merdeka. Erick dan Shin melambaikan tangan kepada para penggemar, disambut sorak dan tepuk tangan meriah. Bagi rakyat Indonesia,